Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Kebutuhan Pelatihan Kinerja Karyawan pada Divisi Teller di PT Bank Mandiri. Kemudian yang beranggotakan dengan saya sendiri, Putri Sanjaya dengan NIM 115, kemudian ada Reja Yusriah dengan NIM 116, ada Sofia Rahmadanti dengan NIM 117, ada Tarisa Al-Azhar dengan NIM 118, dan yang terakhir ada Vidya Elsa dengan NIM 126. Selanjutnya ada latar belakang. Pengembangan dan pelatihan merupakan unsur yang paling mutlak yang harus dimiliki oleh individu sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, pada hakikatnya pengembangan dan pelatihan mengandung aspek potensial, aspek fungsional, aspek operasional, dan aspek kepemimpinan organisasi. Pada setiap bank, sebagian besar transaksi yang dilakukan oleh nasabah seringkali berkaitan dengan penyetoran dan penarikan uang tunai dari rekeningnya. Hal ini mengharuskan nasabah untuk berhadapan langsung dengan teller yang bersangkutan. Teller adalah salah satu frontliners yang paling sering berhadapan dengan nasabah. Tugas dari teller tersebut yaitu memeriksa banyaknya cek yang diuangkan, menerima setoran tunai, dan melakukan proses penarikan uang. Teller yang berhadapan langsung dengan nasabah biasanya menjadi ukuran dari baik atau tidaknya sebuah pelayanan bank yang bersangkutan. Kinerja teller dalam menghadapi para nasabah akan menentukan kualitas layanan yang diberikannya. Adapun pengertian pelatihan menurut Prabu Mangkunegara, pelatihan dan pengembangan adalah salah satu atau sesuatu yang mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang dilaksanakan untuk mencapai penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan atau anggota organisasi. Untuk itu, tidak menutupi kemungkinan juga bahwa di Bank Mandiri terdapat teller yang suka melakukan kesalahan. Keluhan yang paling banyak yang diungkapkan nasabah yakni mengenai pelayanannya, terkadang tidak mengucapkan salam, kemudian kurang cekatan dalam memeriksa dan menangani dokumen transaksi mereka. Menurut staf teller pun menyatakan bahwa cukup banyak rekan kerja mereka yang memiliki kinerja kurang baik, seperti tidak bisa datang tepat waktu, kurangnya pemahaman materi, dan sulitnya dalam pengambilan keputusan nasabah, sehingga dibutuhkannya suatu pelatihan untuk divisi teller agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Selanjutnya ada tujuan pelatihan. Yang pertama, untuk mengetahui pelatihan kinerja karyawan seperti apa yang dibutuhkan oleh divisi teller Bank Mandiri. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada karyawan divisi teller Mandiri yang telah mengikuti pelatihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Yusriah dengan NIM 116. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan yang digunakan oleh perusahaan ini adalah person individual analysis, atau analisis yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki posisi maupun jabatan tertentu yang ada di dalam suatu perusahaan. Melalui analisis ini pula, dapat diteliti kemampuan maupun kompetensi dari setiap karyawannya yang berada di bagian divisi teller bank. Lalu selanjutnya ada manfaat pelatihan. Manfaat pelatihan yang pertama adalah agar peserta pelatihan divisi teller PT Mandiri Persero dapat memperbaiki kinerjanya dan agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada setiap nasabahnya. Lalu selanjutnya, agar para peserta pelatihan divisi teller PT Bank Mandiri Persero dapat memperbaiki citranya yang kurang baik, bahwa tidak semua anggota tellernya memiliki pelayanan yang kurang baik. Lalu selanjutnya ada metode pelatihan. Metode pelatihannya adalah off-the-job training. Dalam off-the-job training dilakukan role-playing, di mana para peserta akan diposisikan ke dalam suatu permasalahan tertentu dan mereka harus dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, seakan-akan mereka terlibat secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Rahmadanti Zaini, NIM 117. Di sini saya akan menjelaskan materi pelatihan. Yang pertama, pelatihan alur kerja dan jurnal teller. Yang kedua,
pengembangan keterampilan, dan pengamanan kontrol teller. Yang ketiga, penyampaian mengenai sikap dan komunikasi yang baik terhadap nasabah. Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 pada pukul 8.00 hingga 14.30 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di Gedung Aula, Jalan Jawa nomor 15, Sumbersari, Kabupaten Jember. Pelatih atau trainer. Pelatih dalam program pelatihan ini akan diberikan oleh bagian internal PT Bank Mandiri Persero Tbk Jember, yaitu yang pertama ada Rakrian Muhammad SE dan Adrian Fajar SEMM. Saya Tanisa Al-Azhar dengan di belakang 118. Yang selanjutnya ada peserta pelatihan. Dalam pelatihan ini, peserta yang akan mengikuti pelatihan adalah seluruh karyawan yang menjabat sebagai teller di PT Bank Mandiri Persero Tbk Jember yang penilaiannya kurang dari standar terkait dengan indikator penilaian. Jumlah pesertanya sebanyak 30 orang. Lalu yang selanjutnya ada fasilitas kegiatan pelatihan. Ada laptop, komputer, proyektor atau infocus, layar proyektor, mikrofon, sound system, lalu materi pelatih yang berupa modul, meja dan kursi untuk peserta dan pelatih, alat tulis, sertifikat, makanan berat dan ringan. Lalu yang terakhir ada baju kaos untuk pelatih. Susunan kepanitiaan yang penanggung jawabnya Raihan Adam, ketua pelaksananya Topan Samudra, sekretarisnya Lalita Fauzia, bendahara Tiara Andriani, divisi acaranya Arhan William, dan evaluasi atau pelaporan Farhan Sanjaya. Nama saya Fide Elsa Ilvania, NIM belakang 126. Di sini saya akan menjelaskan tentang susunan acara pelatihan pada PT Bank Mandiri. Pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi, acaranya yaitu registrasi peserta oleh peserta, pembukaan oleh MC, lalu sambutan oleh ketua pelaksana dan juga manajer bank. Lalu pada pukul 9 hingga pukul 10.30, sesi pertama yaitu dengan materi tentang alur kerja dan jurnal teller oleh pemateri 1. Lalu pada pukul 10.30 hingga 10.40 coffee break panitia dan peserta. Kemudian pukul 10.40 hingga pukul 12 siang sesi 2 yaitu dengan materi pengembangan keterampilan dan pengaman kontrol teller oleh pemateri 1. Kemudian pada pukul 12 hingga 1 siang yaitu istirahat untuk beribadah dan makan oleh panitia dan juga peserta. Kemudian pada pukul 1 hingga pukul 2 siang sesi 3 yaitu penyampaian materi tentang sikap dan komunikasi yang baik terhadap nasabah oleh pemateri 2. Kemudian pada pukul 2 hingga 3 sore penutupan dan evaluasi pelatihan oleh pelatih dan juga panitia. Selanjutnya ada rancangan anggaran biaya. Yang pertama ada penyewaan aula yaitu untuk 1 hari dengan harga 500.000. Lalu konsumsi makanan berat untuk 39 orang dengan harga per porsi makanannya 15.000 sehingga menjadi 585.000. Lalu konsumsi makanan ringan untuk 39 orang dengan harga per porsinya 7.000 sehingga menjadi 273.000. Lalu untuk honor pemateri 2 orang dengan honor per pematerinya 1.500.000 sehingga menjadi 3 juta rupiah. Kemudian untuk alat tulis dengan jumlah 30 piece dengan harga per piece-nya itu 10.000 sehingga menjadi 300.000 rupiah. Lalu untuk baju atau kaos pelatihan sebanyak 30 piece dengan harga per kaosnya itu 40.000 sehingga menjadi 1.200.000 rupiah. Dan yang terakhir untuk sertifikat dengan banyak 30 piece dengan harga per sertifikatnya 5.000 sehingga menjadi 150.000 sehingga ditotalkan untuk semua anggaran biayanya yaitu 6.008.000 rupiah. Lalu yang terakhir ada evaluasi pelatihan. Yang pertama dilihat dari segi reaksi peserta pelatihan, yaitu materi yang disampaikan bisa langsung diterapkan pada saat melakukan off-the-job role-playing. Lalu dilihat juga dari peserta memberikan respon, bisa melalui pertanyaan, sikap, dan kesan.
Lalu dari segi behavior change atau perubahan perilaku, peserta pelatihan dapat memperbaiki kinerja dan sikap selama mendapatkan pelatihan dan dapat menerapkannya pada saat bekerja. Lalu dari segi organizational result atau kinerja organisasi, diharapkan dengan adanya pelatihan ini tidak ada lagi komplain dari nasabah terkait pelayanan yang diberikan oleh teller. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.